Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Serial Academy. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi dengan teman-teman terkait dengan seleksi atau pengadaan CPNS dan P3K tahun 2021. Beberapa hari terakhir ini sudah ramai diperbincangkan atau dipertanyakan kapan sebenarnya penerimaan atau rekrutmen ASN 2021 akan dilaksanakan. Apakah diadakan atau dibuka tanggal 31 bulan Mei ini atau belum? Nah, sekarang setelah banyak berseliweran informasi, sudah ada titik terang setelah keluarnya surat dari Kepala BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ini suratnya tertanggal 28 Mei 2021. Perihal pengadaan CPNS dan PPPK non-guru tahun 2021. Surat ini sebenarnya ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi pusat maupun instansi daerah. Namun di dalamnya banyak poin-poin yang berkaitan atau perlu diketahui oleh teman-teman yang akan berjuang untuk meraih status ASN tahun ini. Dan sekarang pasti bertanya-tanya kapan sebenarnya pendaftaran itu dimulai. Nah, surat ini sudah banyak beredar di medsos. Awalnya dirilis di medsos BKN, di medsos resminya BKN ya. Baik, di dalam surat ini ada 8 poin. Dari 8 poin itu tidak perlu saya jelaskan semuanya. Yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua yang berkaitan langsung dengan persiapan teman-teman untuk menghadapi seleksi ASN tahun 2021. Di poin pertama, PPK dimohon menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS serta seleksi kompetensi PPPK non-guru tahun 2021 sesuai dengan penetapan kebutuhan atau formasi yang tersedia. Jadi memang formasinya sudah ada dan tinggal kita tunggu rilis resminya nanti. Poin 2 ini tidak perlu. Poin 3, 4 juga tidak terlalu penting kita bahas. Nah, sekarang di poin 5 ini juga berkaitan dengan persiapan kita, persiapan teman-teman. Untuk mengurangi pergerakan peserta seleksi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, khusus PPK instansi daerah diharapkan untuk menyiapkan titik lokasi seleksi mandiri di daerah masing-masing atau cost sharing dengan wilayah sekitarnya. Penyiapan titik lokasi seleksi ini meliputi pengadaan infrastruktur pendukung pelaksanaan seleksi, antara lain tempat atau gedung, komputer klien, jaringan komputer dan internet, genset, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan seleksi, termasuk sarana prasarana pelaksanaan protokol kesehatan, serta berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 setempat untuk memperoleh izin pelaksanaan seleksi di titik lokasi tersebut. Spesifikasi komputer klien, jaringan komputer dan internet, serta sarana prasarana untuk pelaksanaan seleksi tercantum dalam Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN. Ya, jadi di sini untuk mengurangi mobilisasi peserta supaya tidak banyak pergerakan orang, diupayakan supaya setiap daerah menyiapkan titik lokasi seleksi mandiri atau paling tidak cost sharing dengan wilayah sekitarnya, tentu wilayah yang terdekat. Kalau selama ini
di daerah-daerah pelosok biasanya menggelar seleksi di kadang ibu kota provinsi ya. Nah, tentu ini sangat jauh sehingga berpotensi untuk memicu peningkatan penularan COVID-19. Jadi untuk meminimalisir itu diupayakan supaya titik lokasinya itu di daerah masing-masing. Kalaupun tidak, dengan wilayah sekitar, jadi cost sharing, wilayah yang terdekat. Ini juga ada keuntungannya buat teman-teman, untuk bisa menekan biaya untuk mengikuti seleksi, biaya transportasi ya, termasuk biaya akomodasi, bisa dikurangi kalau seleksinya di kota masing-masing. Kemudian untuk poin 6, ini saya rasa tidak terlalu penting untuk peserta seleksi, tidak perlu dibahas. Begitu juga dengan poin 7. Nah, yang paling penting teman-teman ketahui ini yang poin terakhir atau poin 8. Mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK non-guru, dan PPPK guru tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh pemerintah, serta masih adanya usulan revisi penetapan kebutuhan atau formasi oleh beberapa instansi, maka jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, ini menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Kapan rekrutmen dimulai? Kapan bisa mendaftar? Nah, jadwal pelaksanaan seleksi akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi, kalau selama ini beredar bahwa akan dibuka tanggal 30 atau 31 Mei, itu dipastikan belum ya, atau masih tertunda. Nanti akan diinformasikan kemudian. Kapan pastinya? Ya itu kita tidak bisa jawab. Nanti menunggu informasi yang resmi dari pihak Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Kemudian ini juga selama ini sudah beredar formasi di beberapa daerah kabupaten kota. Nah, ternyata di sini ada usulan revisi. Jadi formasi yang selama ini kita sudah dapatkan dalam bentuk PDF itu, kemungkinan masih ada revisi nanti. Jadi yang pastinya menunggu rilis dari SSC ASN atau di web resmi BKD masing-masing daerah. Nah, itu sudah ada berarti sudah bisa dipastikan. Kalau masih rilis belum resmi, itu kemungkinan memang sama, tapi kemungkinan juga ada revisi. Ya, mungkin itu saja yang perlu kita bahas dari file ini. Kesimpulannya yang pertama, tetap tunggu jadwal resmi dari BKN tentang seleksi ASN 2021. Kemudian yang kedua, terkait dengan formasi yang sudah beredar, bisa dijadikan sebagai informasi awal, tapi itu belum bersifat final. Yang resminya nanti dikeluarkan oleh pihak instansi daerah atau di web SSC ASN. Itu saja, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan teman-teman tetap mematangkan persiapan agar nantinya apa yang dicita-citakan bisa diraih dengan memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.